Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami yang akan mengupas tuntas fakta, analisis, dan dinamika di balik isu-isu olahraga, politik, hingga tren internasional. Pada edisi kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena menarik dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Fokus kita tertuju ke Vietnam, negara yang dalam beberapa tahun terakhir mampu mencuri perhatian lewat sepak bola yang penuh semangat dan prestasi membanggakan. Nama yang sedang ramai diperbincangkan adalah Kim Sang-sik, pelatih asal Korea Selatan yang kini dipercaya memimpin dua tim nasional Vietnam sekaligus, tim senior dan tim U23. Tugas ini bukan hanya berat, tapi juga penuh risiko, karena setiap langkahnya akan menjadi sorotan media, federasi, dan tentu saja para penggemar sepak bola Vietnam yang terkenal fanatik. Mengapa situasi ini dianggap luar biasa? Karena tidak semua pelatih bisa memegang kendali di dua level berbeda sekaligus. Di satu sisi, ia harus menyiapkan tim senior untuk tampil kompetitif di kualifikasi Piala Asia ke 2027. Di sisi lain, ia juga harus meracik strategi untuk tim U23 agar mampu menembus Piala Asia U23 2026 dan meraih medali emas di SEA Games ke-33. Semua itu hanya dalam rentang waktu 4 bulan terakhir tahun ini. Jika kita melihat sejarah, beban ganda seperti ini sebelumnya juga pernah diemban oleh Park Hang-seo, pelatih legendaris Vietnam yang juga berasal dari Korea Selatan. Park dianggap sebagai arsitek kebangkitan sepak bola Vietnam modern. Ia bukan hanya membawa timnas senior menjuarai Piala AFF 2018, tetapi juga mengantar tim U23 hingga ke final Piala Asia U23 2018 serta meraih medali emas SEA Games 2019 dan ke-2022. Dengan kata lain, Park Hang-seo berhasil membangun pondasi emas yang kini coba dilanjutkan oleh Kim Sang-sik. Namun, kondisi Kim jelas berbeda. Ia baru saja memulai petualangannya dengan Vietnam. Walaupun telah menorehkan gelar di awal masa jabatannya, namun beban target yang dipasang untuknya jauh dari kata ringan. Media Vietnam bahkan menyebut jadwal kerjanya sebagai sesuatu yang ngeri karena bukan hanya padat, tetapi juga penuh ekspektasi setinggi gunung. Kim Sang-sik, profil singkat dan filosofi. Kim Sang-sik dikenal sebagai sosok yang disiplin, lugas, dan punya reputasi cukup baik di Korea Selatan, terutama saat menangani Jeonbuk Hyundai Motors, salah satu klub terbesar di Kali. Sebagai pemain, ia pernah membela timnas Korea Selatan dan mengoleksi sejumlah penampilan penting di ajang internasional. Pengalaman itu membuatnya memahami betapa pentingnya manajemen waktu, rotasi pemain, dan keseimbangan antara fisik serta mental. Saat ditunjuk sebagai pelatih Vietnam, banyak pihak menaruh harapan bahwa ia bisa melanjutkan kesuksesan Park Hang-seo. Namun tantangannya berbeda. Kim tidak hanya harus membuktikan diri di level kompetisi Asia Tenggara, tetapi juga membawa Vietnam lebih jauh di panggung Asia. Inilah sebabnya tugas ganda ini menjadi sangat menarik sekaligus menegangkan. Target besar dalam waktu singkat Federasi Sepak Bola Vietnam VFF tidak main-main dalam menyusun target. Mereka menetapkan 3 hal besar yang harus dicapai Kim Sang-sik. Mengantar Vietnam U23 lolos ke Piala Asia U23 ke 2026. Ajang ini bukan sekadar turnamen, tapi tolok ukur untuk menilai sejauh mana regenerasi pemain Vietnam berjalan. Memenangkan medali emas di SEA Games ke-33. Ini adalah target prestisius karena sepak bola selalu menjadi cabang paling bergengsi di Asia Tenggara. Memenangkan 3 laga kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Nepal dan Laos. Di atas kertas, lawan-lawan ini mungkin tidak sekuat tim-tim Asia lainnya. Namun, disinilah risiko muncul. Jika gagal, kredibilitas Kim akan langsung jatuh di mata publik. 3 target besar ini membuat jadwal Kim Sang-sik padat dan kompleks. Ia harus bolak-balik mengelola 2 tim dengan karakteristik berbeda, di mana tim senior lebih berpengalaman, sementara U23 berisi talenta muda yang butuh sentuhan khusus dalam pembinaan. Jadwal padat 4 bulan terakhir antara senior dan U23. Ketika Kim Sang-sik resmi ditunjuk menangani tim nasional Vietnam senior sekaligus tim U23, banyak yang bertanya, mungkinkah seorang pelatih sanggup menjalani peran ganda dengan jadwal sepadat itu?
Pertanyaan ini semakin relevan ketika melihat kalender resmi yang menanti Vietnam di 4 bulan terakhir tahun ini. Mari kita urutkan jadwal yang harus dihadapi. September kualifikasi Piala Asia U23 2026 Vietnam U23 akan menjalani 3 pertandingan penting di fase kualifikasi. Targetnya jelas, lolos ke putaran final. Ini bukan hanya soal tiket, tapi juga simbol bahwa Vietnam tetap konsisten sebagai salah satu kekuatan muda Asia. Oktober kualifikasi Piala Asia 2027 Timnas Senior Vietnam dijadwalkan menghadapi Nepal dalam 2 pertandingan. Meski lawan di atas kertas lebih lemah, namun risiko tersandung tetap ada jika persiapan tidak matang. November laga melawan Laos Timnas Senior tambah SEA Games 33 U23 tim senior harus menuntaskan 1 laga kunci melawan Laos. Pada saat yang hampir bersamaan, Vietnam U23 akan bertanding di SEA Games ke-33. Ajang ini sangat prestisius, bahkan bisa dibilang lebih emosional dibanding turnamen Asia, karena menyangkut gengsi antar negara di kawasan ASEAN. Desember tahap akhir SEA Games 33 jika lolos hingga final. Jika Vietnam U23 melaju jauh, Kim Sang-sik bisa memimpin hingga 10 pertandingan resmi hanya dalam rentang September-Desember. Dengan total pertandingan yang begitu padat, Kim harus sering melakukan perjalanan antar negara dan juga bolak-balik memimpin sesi latihan untuk 2 kelompok pemain berbeda. Media Vietnam bahkan menggambarkan situasi ini seperti antar jemput tanpa henti, karena sang pelatih harus membagi fokusnya antara 2 tim nasional yang punya misi masing-masing. Tantangan di tiap ajang, mari kita bedah satu persatu tantangan yang harus dihadapi Kim Sang-sik. Kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tantangan teknis, Vietnam U23 selalu punya ekspektasi tinggi karena dianggap sebagai simbol masa depan sepak bola negara tersebut. Mereka harus tampil dominan agar bisa menjaga reputasi sebagai salah satu tim kuat Asia. Kesulitan? Pemain U23 masih minim pengalaman internasional. Kim perlu menanamkan filosofi bermain yang konsisten, sekaligus menjaga mentalitas mereka agar tidak goyah di momen krusial. SEA Games ke-33 target, medali emas. Tekanan sangat besar. Publik Vietnam memandang sepak bola sebagai cabang olahraga nomor 1, dan keberhasilan di SEA Games sering dijadikan ukuran kesuksesan pelatih. Faktor emosional, rivalitas klasik dengan Thailand, Indonesia, dan Malaysia menambah panas kompetisi. Kualifikasi Piala Asia 2027 Nepal dan Laos tantangan. Di atas kertas, Vietnam lebih unggul. Namun, justru disinilah beban psikologis lebih berat. Tidak boleh gagal. Kekalahan dari tim yang lebih lemah akan menjadi skandal besar. Manajemen rotasi. Kim harus pandai mengatur kondisi fisik pemain senior agar tetap segar meskipun kalender pertandingan padat. Tekanan dari media dan publik sejak era Park Hang-seo, antusiasme publik Vietnam terhadap sepak bola meningkat drastis. Setiap pertandingan timnas baik senior maupun U23 selalu disaksikan jutaan orang. Tekanan ini membuat posisi pelatih timnas Vietnam bukan hanya sekadar jabatan teknis, tapi juga beban sosial dan politik. Media Vietnam, salah satunya Thanh Nien, VN, sudah menyoroti sejak awal dengan judul yang cukup tajam. Jadwal kerja Kim Sang-sik yang mengerikan, memimpin 2 tim, setiap tujuan setinggi gunung. Kalimat itu bukan sekadar kiasan, melainkan cerminan ekspektasi publik yang luar biasa tinggi. Setiap ajang yang diikuti Vietnam di bawah Kim dianggap sebagai tolok ukur perkembangan sepak bola nasional. Selain itu, Federasi Sepak Bola Vietnam VFF juga tentu menaruh harapan besar. Mereka ingin Vietnam tidak hanya berjaya di Asia Tenggara, tetapi juga menembus persaingan tingkat Asia. Jika gagal, Kim Sang-sik bisa menghadapi kritik keras, bahkan sebelum siklus kepelatihannya benar-benar matang. Risiko kegagalan risiko utama dari beban ganda ini adalah kelelahan mental dan fisik, baik bagi pelatih maupun pemain. Ada 3 kemungkinan risiko yang bisa terjadi. Fokus terpecah dengan 2 tim yang sama-sama menuntut perhatian penuh. Kim bisa kesulitan untuk memaksimalkan persiapan di salah satu tim. Stamina pemain terkuras, beberapa pemain muda mungkin dipanggil kedua level U23 dan senior. Jika tidak dikelola dengan bijak, mereka bisa mengalami cedera atau penurunan performa.
tekanan berlipat ganda. Jika gagal mencapai target di salah satu ajang, kepercayaan publik bisa langsung anjlok. Padahal, keberhasilan di satu tim seharusnya tidak diukur semata-mata dengan hasil instan. Peluang yang bisa dimanfaatkan meski penuh risiko, ada juga peluang besar dari skema ganda ini. Integrasi filosofi permainan dengan memimpin U23 sekaligus tim senior, Kim bisa menanamkan pola permainan yang sama di dua level berbeda. Hal ini akan memudahkan transisi pemain muda ke level senior. Pemetaan generasi baru. Vietnam punya banyak talenta muda. Kim berkesempatan langsung menemukan pemain potensial untuk diproyeksikan sebagai tulang punggung timnas senior. Kesempatan menorehkan warisan jika sukses di dua level sekaligus. Kim akan masuk ke dalam jajaran pelatih legendaris seperti Park Hang-seo. Bahkan, ia bisa menorehkan warisan baru yang memperkuat posisi Vietnam sebagai kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Analogi dengan Park Hang-seo sebagai perbandingan, Park Hang-seo juga menghadapi tekanan serupa pada masa jabatannya. Namun, ada dua faktor yang membuat Park bisa sukses. Kemenangan beruntun di awal masa jabatan Park langsung mencetak sejarah di Piala Asia U23 2018 dengan mencapai final. Itu membuat publik Vietnam langsung percaya padanya. Konsistensi filosofi bermain Park menanamkan gaya permainan disiplin, solid, dan penuh semangat juang. Filosofi ini akhirnya melekat pada karakter timnas Vietnam. Pertanyaannya sekarang, apakah Kim Sang-sik bisa mengulangi formula tersebut? Ataukah jadwal padat dan target tinggi justru akan menjadi batu sandungan? Membangun generasi penerus. Filosofi Kim Sang-sik. Salah satu keuntungan terbesar dari posisi Kim Sang-sik yang menangani tim senior dan U23 sekaligus adalah kesempatan membangun fondasi regenerasi sepak bola Vietnam. Dengan dua tim di bawah kendalinya, ia bisa memastikan filosofi bermain yang sama ditanamkan sejak level muda, sehingga transisi ke tim senior menjadi lebih mulus. Jika diibaratkan, U23 adalah laboratorium eksperimen taktik. Disinilah Kim bisa mencoba formasi, pola serangan, atau skema bertahan tertentu, kemudian menyeleksi siapa saja pemain yang siap naik kelas ke tim senior. Proses ini mirip dengan apa yang dilakukan klub-klub besar Eropa yang selalu menyiapkan akademi dan tim cadangan sebagai ladang pembibitan. Dengan cara ini, Kim bukan hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga menanam benih untuk masa depan. Bayangkan jika dalam 2 tahun ke depan, sebagian besar pemain U23 yang diasuhnya sekarang sudah matang dan siap menjadi tulang punggung tim senior. Vietnam tidak perlu lagi khawatir soal regenerasi, meniru atau melampaui Park Hang-seo. Tidak bisa dipungkiri, bayang-bayang Park Hang-seo masih sangat kuat di sepak bola Vietnam. Prestasi Park bukan hanya soal gelar, tetapi juga soal bagaimana ia membangkitkan rasa percaya diri seluruh bangsa. Park berhasil membuktikan bahwa Vietnam bisa bersaing dengan tim-tim Asia lain, bukan hanya di level ASEAN. Kim Sang-sik tentu dituntut untuk bisa meniru, bahkan kalau bisa melampaui pencapaian tersebut. Bedanya, Kim datang di era di mana ekspektasi publik jauh lebih tinggi. Jika dulu masyarakat Vietnam cukup puas dengan satu gelar besar, kini mereka menginginkan sukses beruntun. Namun, bukan tidak mungkin Kim bisa melampaui Park. Ada beberapa faktor yang bisa menguntungkannya. Fondasi yang sudah ada Park sudah membangun dasar kuat, baik dari segi mentalitas pemain maupun struktur pembinaan. Kim hanya perlu melanjutkan, bukan memulai dari nol. Talenta muda yang melimpah generasi baru pemain Vietnam seperti Huat Van Cang, Nguyen Van Tang, hingga para talenta dari Akademi Hong An Chi Alai siap muncul sebagai penerus. Kesempatan membuktikan di dua level sekaligus jika sukses membawa U23 juara SEA Games dan lolos ke Piala Asia, serta menjaga konsistensi tim senior, Kim bisa mendapat pengakuan lebih cepat dibanding Park. Risiko jika gagal namun, tidak ada kesuksesan tanpa risiko. Jika gagal di salah satu ajang penting misalnya gagal meraih emas SEA Games atau tersandung di kualifikasi melawan Nepal atau Laos maka gelombang kritik bisa sangat besar. Media Vietnam terkenal vokal, dan publik tidak segan menuntut pergantian pelatih jika ekspektasi tidak terpenuhi. Lebih jauh, kegagalan bisa mengganggu proses jangka panjang. Filosofi yang ingin ditanamkan Kim bisa dianggap tidak berhasil, sehingga kesempatan untuk membangun generasi baru bisa terhambat. Oleh karena itu,
manajemen ekspektasi menjadi faktor kunci. VFF harus memahami bahwa membangun sistem butuh waktu, bukan hanya soal hasil instan. Proyeksi masa depan sepak bola Vietnam. Jika Kim berhasil melewati ujian berat dalam 4 bulan terakhir tahun ini, sepak bola Vietnam berpotensi memasuki fase kedua era keemasan setelah masa Park Hang-seo. Ada beberapa skenario positif yang bisa terjadi. Vietnam konsisten di level ASEAN. Jika kembali meraih emas di SEA Games dan tampil dominan di regional, Vietnam akan semakin mantap sebagai kekuatan nomor 1 Asia Tenggara. Vietnam lebih kompetitif di Asia, lolos ke Piala Asia U23 2026 dan Piala Asia 2027 bisa membuka peluang unjuk gigi di level benua. Dari pengalaman tersebut, pemain Vietnam bisa semakin matang menghadapi lawan-lawan kelas dunia. Terbentuknya generasi baru pemain dengan filosofi yang konsisten dari U23 hingga senior, Vietnam bisa memiliki generasi pemain yang lebih siap bersaing, baik di klub maupun di level tim nasional. Tantangan eksternal. Meski prospeknya cerah, Vietnam tetap harus waspada terhadap persaingan yang semakin ketat di kawasan Asia Tenggara. Thailand selalu menjadi rival utama dengan tradisi panjang sepak bolanya. Indonesia sedang bangkit dengan naturalisasi pemain dan pembinaan usia muda yang lebih terstruktur. Malaysia dan Filipina juga mulai berinvestasi pada pembinaan dan diaspora. Artinya, Vietnam tidak bisa hanya bergantung pada reputasi lama. Mereka harus terus berinovasi, baik dari segi strategi, pengembangan pemain, maupun infrastruktur sepak bola. Apa yang bisa dipelajari Vietnam dari Korea Selatan? Sebagai pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik membawa perspektif berbeda. Korea dikenal dengan sistem pembinaan disiplin, mental juang tinggi, serta pola permainan yang terorganisir. Jika filosofi ini bisa dipadukan dengan semangat khas pemain Vietnam yang ulet dan penuh determinasi, maka hasilnya bisa menjadi kombinasi mematikan. Kim juga bisa membawa pendekatan sains olahraga modern, seperti analisis data performa, pengelolaan fisik, hingga psikologi tim. Hal-hal semacam ini semakin penting di era sepak bola modern, di mana detail kecil bisa menentukan hasil pertandingan. Pada akhirnya, kisah Kim Sang-sik bersama Vietnam adalah tentang ujian besar dalam waktu singkat. Jadwal padat, target tinggi, dan tekanan publik adalah tantangan yang bisa membuat seorang pelatih jatuh atau justru bangkit menjadi legenda baru. Jika ia berhasil, Vietnam bisa melanjutkan era emas yang dimulai Park Hang-seo. Lebih jauh, mereka bahkan bisa memperluas dominasi, bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di panggung Asia. Namun, jika gagal, Kim mungkin hanya akan dikenang sebagai pelatih yang tak sanggup mengatasi beban ekspektasi. Bagi publik Vietnam, perjalanan 4 bulan terakhir tahun ini akan menjadi momen krusial. Apakah Kim Sang-sik bisa menaklukkan jadwal ngeri itu? Apakah target setinggi gunung bisa diraih? Jawabannya akan menentukan arah masa depan sepak bola Vietnam. Dan bagi kita, penggemar sepak bola Asia, kisah ini adalah bukti betapa sepak bola bukan sekadar olahraga, tetapi juga cermin ambisi, harapan, dan identitas sebuah bangsa.